liyukhrijana minadh dhulumati ila nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ya, sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kudrah serta irada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih bisa diberikan kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah untuk senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua langkah kaki kita di rumah masing-masing ini bisa menjadi pemicu semangat bagi kita semua untuk senantiasa menambahkan keilmuan dan juga bukti keimanan kita untuk menunaikan sebagian kewajiban di antaranya yaitu salat. Sekalipun sebagaimana yang kita ketahui bersama, di antara keutamaan menuntut ilmu itu banyak. Di antaranya Allah akan memberikan kemudahan sa'allahu lahu biqariqan ilal jannah. Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang betul-betul menuntut jalan untuk mencari ilmu yang sudah. Itu di antara keutamanya pertama. Jadi disadari atau tidak, ikhwatul iman rahimakumullah, sebagaimana jadwal yang sudah beredaran bahwasanya pada hari ini, waktu ini, di saat ini, jadi ada tugas simkuring kapancen tugas Bidgar dakwah pimpinan cabang Persis Cangkuang sangkat biasa ngalebetan dina dana ayu. Alhamdulillah tadi enjing penginten simkuring di paparin di bang bebas pengintennya bahasana bebas campuran. Jadi tadi pagi saya mendapatkan berita ibarat atau diingatkan bahwasanya nanti malam TKM gitu. Alhamdulillah ya nama tapi itulah kan manusia mahalul khata manusia tempatnya salah dan juga beres tadi kerja bakti ini tuh ayat pangemut. Alhamdulillah ayat ngemutan di atas bukan hanya ngemutan tapi meminta tema khusus pada pengajian sekarang. Jadi temanya keutamaan seputar bulan Zulhijjah. Nanti akan dibahas. Karena memang ketika melihat atau berbicara keutamaan bulan Zulhijjah itu sendiri tidak terlepas dari amalia-amalia yang ada di dalamnya. Sekalipun banyak kan keutamaan yang bertebaran di medsos ataupun di manapun, menghapus dosanya luar biasa, apakah hal tersebut ada keterangannya yang sahih atau tidak seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di Baitullah, di mana Baitul ayat rumah sahabat, rumah mindset orang mungkin Baitullah mana? Tuh kan gitu ya. Terus masjid Baitul sahabat, rumah Allah. Kita berkumpulnya di sini tidak lain adalah untuk mencari keridhaan Allah. Karena sejatinya kita menuntut ilmu, mencari ilmu adalah satu itu. Bukan ingin dikatakan pintar, bukan dikatakan ingin bisa berdebat dengan orang lain, apalagi dikatakan ana sayyidun, aku lebih baik daripada yang lain. Ini ngeri kan? Kata-kata iblis kemana kan?
Ketika kesombongan iblis itu merasa diri paling baik. Jadi jangan sampai dalam menuntut ilmu dihinggapi dengan rasa ingin lebih baik dari yang lain, tapi satu mencari keridhaan dari Allah. Makanya begini. Jadi di antara mudah-mudahan ini merupakan bukti keimanan juga. Bukti keimanan juga. Senantiasa memiliki merasakan kenikmatan di dalam kebaikan, di dalam amal saleh. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul iman?" "Ya Rasulullah, ma huwal iman?" "Ya Rasulullah, apa iman itu?" Maka Rasulullah menjawab, "Idza saratka hasanatuka wa sa'at sayyi'atuka fa anta mu'min." Lamun mah kahadian anjeun, lamun mah amal saleh anjeun ngajantenkeun anjeun bunga, ngajantenkeun anjeun bahagia, sareng lamun mah kamaksiatan kagorengan anjeun ngajantenkeun anjeun tugeuna tur sulit fa anta. Ieu teh mangrupikeun ciri atanapi buktos keimanan. Urang sumping di bumi sewang-sewangan ka ieu tempat, ka ieu majelis didasari dengan kenikmatan, penuh dengan semangat karena memang di dalamnya ada kebaikan. Mudah-mudahan membuahkan amal saleh urang bingah. Jangan sampai urang dina ngalakukeun amal saleh teh ada keterpaksaan. Tetapi anu atohnya dina ngalakukeun kemaksiatan. Aya kan seperti itu di antara semua. Jadi kita akan langsung masuk amaliyah seputar bulan Dzulhijjah dan di antara beberapa. Disadari atau tidak, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bulan Dzulhijjah merupakan bulan terakhir di perhitungan kalender Hijriah. Bulan ke-12. Bulan terakhir. Yang jadi pertanyaan, ada apa di bulan Dzulhijjah tersebut? Ada apa di bulan Dzulhijjah tersebut? Padahal kalau di dalam Al-Quran dijelaskan ada 4 bulan yang memang diharapkan termasuk. Arba'atul huruf, 4 bulan yang diharapkan. Sasih naon air? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sareng Rajab, Mudhar, baina Jumadil Ula Basani, sareng Sya'ban. Rajab, Mudhar dan jadi selama 4 bulan yang diharamkan. Maksudnya 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang haram. Artinya tidak layak kita melakukan keburukan, kejelekan di bulan mulia tersebut. Di antaranya bulan Dzulhijjah. Banyak pensyariatan amaliyah yang ada di bulan Dzulhijjah itu sendiri. Anu memang kurang kakenal yang bulan Dzulhijjah teh bulan apa? Bulan haji. Bulan naon? Bulan kurban. Bulan naon deui? Mungkin untuk sebagian mah prepare, persiapan pergantian tahun baru Islam. Karena melihat bahwasanya bulan Dzulhijjah itu bulan terakhir di kalender Hijriah, seperti itu. Di antaranya, bahkan di dalam Al-Quran Rasulullah SAW di antaranya, sebagian mufassir mengatakan bahwasanya ayat terakhir yang disampaikan ada 2. 1, al-yawma akmaltu, yang kedua idza ja'a nasrullah, kan begitu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Ayat ini turun di mana? Ayat ini turun di mana? Ayat ini turun di mana? Di kota mana? Di bulan apa? Kan disampaikan ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji perpisahan aja, haji wada. Kan berbarengan dengan syariat haji juga kan? Di antaranya 1 itu.
Jadi turunnya penyempurnaan Islam itu yaitu di bulan Zulhijjah. Selanjutnya di bulan tersebut ternyata tidak terlepas jikalau kemarin di beberapa waktu yang sudah lalu yang kita sudah lalui, yaitu bulan Ramadan, tidak terlepas dari amalan yang sering kita pahami bahwasanya Ramadan itu bulan 1. Setelah bulan Ramadan beres, dilanjutkan dengan bulan Syawal. Ada tidak pensyariatan saum? Ada tidak? Ada saum sunnah Syawal. Berapa hari? 6 hari. Setelah Syawal beres, masuk ke bulan Dzulqa'dah. Ayam Bumi, Senin Kamis, masuk kepada bulan Zulhijjah. Ayat dinamakan dengan saum. Jantan dina satahun teh aya sasasi camplong, nyaeta sasi Ramadan. Aya dina satahun teh anu mung salinten saum Arafah. Dina satahun 2 dinten. Tasu'ah, Asyura. Bahkan dina satahun teh aya anu 33 dinten atanapi 30 dinten. Tapi diselang-seling per bulannya yang dikenal dengan saum ayyamul bid atau saum di pertengahan bulan. Selain Ramadan dan juga ayyam tasyrik kan diharamkan. Beres tidak? Karena memang termasuk hari raya kan. Kullu ayyamit tasyrik dan buhun. Jadi seluruh hari-hari tasyrik itu merupakan waktu untuk menyembelih. Waktu-waktu hari tasyrik. Kaping 10 di bulan Zulhijjah sampai hari-hari tasyrik kaping 11, 12, 13 dan juga selain Ramadan. Jadi upamina 10 bulan berarti tara nganturkeun saum ayyamul bid. Insyaallah dina satahun urang ngalaksanakeun 30 hari dengan terpisah melaksanakan saum sunnah. Yang jadi pertanyaan, naon sunnah jika ngabsen saum sunnah? Bukan mengabsen saum sunnah. Ini untuk memantaskan saja. Jangan sampai ketika kita mengaku menyadari bahwa kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sendiri mungkin jauh dari pasukan. Ingin kita masuk ke dalam pintu yang bernama Royan. Pintu Royan itu pintu yang khusus akan dimasuki oleh siapa? Oleh orang-orang yang sama. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Royan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yang dinamai apa? Royan. Yadkhuluna min usul yang akan dimasuki oleh orang-orang yang kan di hadis bersama paman kana min ahli siyam duhiya min babin sisa ahli dinasauna akan dipanggil disuruh dari pintu yang bernama Royan. Bukan hanya saum yang wajib, mungkin saum sunnah pun tidak ditinggalkan, terlebih tahu mengenai ilmu tentang saum itu sendiri, bukan yang terancam. Apa? Malam yada qaulaju wal amalahi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarab. Insan terbiasa ngaturkeun ucapan menimbulkeun dosa qaulaju sareng amalan padahal menimbulkeun dosa oge falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarab. Allah terima. Entos masa tahun sekali saum Arafah teh. Harusnya entos masa tahun sekali pahalana mungkin dibahas. Keutamaan dari saum Arafah itu sendiri. Kaya papat papaitna sama bukti Arafah bikin jamaah haji itu sendiri. Jadi di dalam Al-Quran ini dijelaskan di dalam surat At-Taubah bagian bulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu lain. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Di waktu Allah menciptakan langit dan minha arba'atu hurum, di antaranya ada 4 bulan hari.
Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Itulah agama yang benar, maka janganlah menzalimi dirimu pada bulan yang bahkan dikuatkan kembali di dalam hadis mengenai 4 bulan yang haram itu sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di sana dijelaskan inna zamana qad istadara ka hayati yauma khalaqallahu as-samawati wal arda as-sanatu isna asyara sahran. Jadi sesungguhnya zaman telah beredar seperti keadaan pada hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi setahun itu ayat 12 bulan. Ada 12 bulan, dari yang 12 itu ada 4 bulan haram, bahkan itu minha arba'atu hurum salasu mutawaliyatun dzulqa'dah dzulhijjah wal muharram wa rajab mudhar alladzi baina jumadai wa sya'ban. Ini yang tadi dijelaskan. Jadi 4 bulan haram itu alhamdulillah sudah kita ketahui semua, di antara Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab Mudhar. Rajab Mudhar itu bulan yang di antara 2 Jumadi. Jumadi Ula dan Jumadi. Ini 4 bulan yang diharamkan. Termasuk di dalamnya ada bulan Dzulhijjah. Jadi di samping keutamaannya yang harus kita ketahui, amalan apa yang harus kita lakukan, bahkan terlalu sayang kita lewatkan, yang ada pada bulan Dzulhijjah. Kan begitu. Contoh mengenai haji itu sendiri, ihramnya maka dimulai Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Adapun kalau misalkan melihat pelaksanaannya keseluruhannya pada bulan Dzulhijjah pada tanggal 8 Yaumut Tarbiyah. Pada tanggal 8. Jadi mengenai haji itu sendiri. Jadi ada pensyariatan amalan apa saja. Pertama, khusus ini bagi kurban. Bagi kurban itu sendiri dimakruhkan memotong apa? Memotong kuku dan juga rambut. Makruh hukumna gitu. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu maqami misalnya Nabi mau kurban nah potong rambut sareng motong kuku pada rambutnya terus gimana gitu. Di antara Islam. Jadi adapun bagi orang yang tidak melaksanakan kurban silahkan saja, karena konotasinya titik tekannya adalah bagi orang-orang yang hendak melaksanakan apa? Kurban. Kapan? Pada tanggal 1 di bulan Dzulhijjah ketika masih. Nah ini hadisnya. An Ummi Salamata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dari Ummi Salamah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala al-ashru wa indahu udhiyatun yuridu an yudhiya fala ya'khudanna syahran wala yaklimanna. Jadi ketika sudah masuk 10 hari, maksudnya 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Apa? Jadi sedangkan anjeunna ngagaduhan maksud memiliki hewan kurban yang hendak dikurbankan, maka janganlah memotong rambut dan kuku. Hadis riwayat Muslimnya tahannya gitu. Nah, habat kedatangan ini berbicara wahyu itu. Terkadang kan goir maqulil makna kan begitu. Goir maqulil makna. Bentar, kalau misalkan di Bandung contoh, upama misalnya orang hitut naon, upami hitut naon, dina naon, imbit, untuk bujur makan teh, ya bujur, karena sebenarnya berpikir untuk di kampus bujur di emetan sanes bujur bujur katel, bujur panci kan gitu, imbit, ayo gitu, jadi kan itu imbit. Nalika itu dinu imbit tapi nu diusap. Contoh lain,
Gitu. Contoh lain apa? Ketika mendapatkan rukhsah bagi musafir untuk mengusap sepatu, lau kana dinu birra'i lakana asfalal hubbi aula min tahti. Kalaulah agama itu diukur oleh ra'yu, oleh akal, tentu saja mengusap sepatu itu anu luhur handap kedahna anu handap. Nah, dan kotor mana? Tapi Rasulullah memerintahkan apa? Mengusap bagian di antaranya. Ketika ada larangan seperti itu, bayangkan sama wa ta'ala. Di antara ayat wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang kami larang atas kalian maka tinggalkan. Di antaranya. Jadi khusus bagi orang yang melaksanakan kurban itu sendiri, makruh lebih baik untuk tidak memotong kuku dan juga bahkan di dalam riwayat lain juga dijelaskan idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa albani. Jadi apabila kalian melihat hilal yaitu tanggal 1 Zulhijjah sedangkan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka peganglah, maksudnya tahanlah, jangan memotong rambut dan kuku. Rambut dan kuku khusus bagi yang melaksanakan kurban atau yang hendak berkurban dari awal sholat tanggal 1 Zulhijjah. Ini mungkin hadis yang memang sering disampaikan oleh para ulama. Namun di sebagian tempat, sebagian kalangan masih merasakan keraguan kan itu. Di antaranya, di antara amaliyah lain dalam bulan Zulhijjah yang memiliki keutamaan sendiri manakala melaksanakan syariat atau amalan tersebut, di antaranya adalah saum sunat Arafah. Saum sunat Arafah. Ai saum sunat Arafah itu salah dinten. Sekalipun ada bahasana, ada yang memang masih mengamalkan saum di bulan Zulhijjah itu tanggal 1 sampai tanggal 9. Kaping 10 mah haram. Jadi ada 2 hari raya memang diharapkan untuk melaksanakan saum. Al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhhar. Ada yang mengamalkan dengan apa yang lain, hadis-hadisnya banyak, namun tidak terlepas dari kedhaifan, kelemahan, dan juga ada yang memang derajatnya sampai mau bahkan keutamaan luar biasa. Keutamaan terkadang ketika melihat atau membaca salah satu hadis yang tidak terlepas dari kelemahan, amalannya tersebut tapi balasana memang luar biasa. Balasannya memang luar biasa. Adapun kalau misalkan merujuk terhadap hadis sahih mengenai saum sunat Arafah, ternyata tidak lebih dari 1 hari pada tanggal 9 Zulhijjah. Mana yang menjadi keterangan dan bagaimana keutamaan melaksanakan saum 1 hari dalam setahunnya, yaitu pada tanggal 9 di bulan Zulhijjah. Wa saumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Jadi saum pada hari Arafah tanggal 9 di bulan Zulhijjah itu yukaffiru sanataini, akan menghapus dosa selama sanataini 2 tahun madiyatan yang sudah lalu, wa mustaqbilatan, dan yang akan upama misalnya urang ngemut atau napi ngimpleng sanes ngimplengnya, ketika mendengar kata-kata yukaffiru akan diampuni dosana. Iya yukaffiru teh dan bun shaghair atau napi dan bun kabair. Indah bisa upami dosa besar hanya bisa dihapus dengan amalan sunat, diantaranya saum 1 hari 1 tahun. Dosa-dosa agung dan bun kabair biasa dihapus
Padahal sholat 5 waktu di Jumat ka Jumat deui, bahkan ibadah Ramadan ka Ramadan deui oge, eta amal yang luar biasa dina praktekanana. Kan gitu dina padamalana. Tapi hanya bisa menghapus amalan atau nabi dan pun sholat dosa-dosa yang kecil kan gitu. Dalam hadis apa? As-shalawatul khamsu wal jum'at ila jum'at wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idzan tunibal kabair. Salat 5 waktu, ibadah Jumat ka Jumat deui, di Ramadan ka Ramadan deui biasa bisa menghapus pahala dari satu waktu ke waktu yang lain selama menjauhi dosa besar. Begitu juga saum sunat Arafah pada tanggal 9 tentu akan menghapus dosa selama 2 tahun yang telah lalu dan yang akan datang, yang tidak lain adalah dosa-dosa yang kecil. Namun tidak ada dosa besar, melainkan dosa kecil yang senantiasa dilakukan menjadi dosa besar. Maka perbentenlah orang mukmin dan orang fajir, orang yang berdosa mah kontras pisan. Innal mu'mina itu yaradunu bahu. Jadi ka'annahu yaqau tahta sajarah. Jadi seolah-olah yaqau an yaqau alaihi. Orang mukmin ketika memandang satu dosa itu seolah-olah dia sedang duduk di bawah kaki gunung. Ya khaufu an yaqau alaihi. Dia takut, dia khawatir sewaktu-waktu gunung itu akan menimpa dirinya. Tak ada jalmi mukmin ketika memandang satu dosa. Wa innal fajir, sedangkan orang fajir mah nalika memandang dosa yaro dulu bahwa ketika memandang dosa teh seperti kadubabin yakoa ala anfi, seperti hiji laler anu nempel anu hinggap di irungna lajeng dikepeskeun. Jadi menganggap enteng orang berdosa, orang fajir mah orang-orang yang bermuka ketika memandang dosa. Jadinya bisanya sok sanajan setahun teh sakali saum Arafah keutamaan luar biasa, sekalipun dan sobohir tapi 2 tahun lajeng kurang dikantun ya dikantun arek alasan naon deui upami kamari saum Ramadan mah da kamari mah ngamplang teuing gitu kan gitu aya bocor iya masa dinten gitu asa kacida sok pada alasan naon deui beres teh padahal da eta mah sunat tuh geuningan aya we aya yang manusia mah aya we nya alasan teh eta mah sunat da sunat teh naon ma yusabu ala fi'lihi wa la yuqabu ala tarihi kan gitunya anu biasa kurang dipahami mah mendapatkan pahala ketika dilaksanakan dan tidak apa-apa kan begitu beres ya. Kedah teh mendapatkan pahala jikalau dilaksanakan, urang moal kenging pahala upami urang nganturkeun ataupun teu ngalaksanakeun. Gitu di antawisna. Upami di Bandung contoh ieu. Punten. Ibu-ibu upami misalna teu absen. Jadi sok aya gitu. Ibu-ibu menawan namina teh posyandu teh sok aya di antawisna atanapi bapak-bapak panjenengan bapak-bapak upami misalna tiap jadwal teh ngabsen bakal kenging sembako di akhir sasi upami teu ngabsen moal kunaon moal kenging sembako kira-kira pada ngabsen atau nabi mual ngabsen ngabsen itu apa? Apa sih kan ngabsen ya? Yang terus ngabsen nah itu ngabsen, ada tenanau ngabsen gitu tenanau gitu justru mual kengeng semua itu contoh konkret anu real gitu, anu mudah rata-rata manusia mah hayang dibalas dengan real kontan punten sim kuring sok seringnya karena memang sering kalau misalnya mias ka sakola dan nabi calik ayeuna sok seringnya para petani tinggal para petani anak
macul mang jam-jam kieu. Macul kumaha? Nya jiga ruku kan kitu nya. Mang jam-jam ai ruku sabaraha jam? Ruku sabaraha jam? Terkadang macul berkiat dan jelas balasana nalika beres ku guru bakal diburukan kan gitu. Terus ya rata-rata sekalipun tidak semuanya aya rajin oke. Insyaallah di dieu mah teu aya teh dieu. Ieu mah pas kumpul we di Sulawesi nalika ngawulang aliyah teh. Dugikeun ka mang jam-jam kian. Tapi nalika salat teu dugikeun ka 5 menit sanes ruku. Sanes salat tanya mah rukuna. Kadang karena memang hanya dibalisna real kuantitas pada saat itu di antawisna. Nah, yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan wa saum asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Adapun saum asyura tanggal 10 di bulan Muharram akan menghapus dosa 1 tahun. Sekalipun dalam hadis itu dijelaskan saum Asyura tanggal 10, sejatinya ini dinamakan saum nanti di bulan Muharram itu merupakan sunnah hamiyah. Apa itu sunnah hamiyah? Sunnah yang dicita-cita. Kata Rasulullah, fa idza kana amul muqbil, apabila ketika nanti kita sampai tahun depan, sunnah yaumat tasi, kita saum puasa di tanggal 9 di bulan. Jadi bukan hanya 1 hari Muharram itu, tapi 2 hari saum Tasu'a, Asyura, tanggal 9 dan 10. So komplit tuh tiap tahun Tasu'a Asyura. Alhamdulillah, rajin di dia. Kadang aya rerencangan ka pun muallimin eta mah tibalik Rasul mangalaksanakeun saum tanggal 10. Nah, salapan mah hamiyah dicita-citakeun ka bujangan durkeun kan gitu. Ieu mah saum tanggal 8 10. Aya nu kitu di antawisna. Aya nu kitu. Jadi pemberian banyak ya salintan walintan gitu. Mudah-mudahan ketika kita menyadari mengakui bahwa kita umat Rasulullah maka memantaskan ini. Jadi bukti cinta itu bukan hanya membasahi lisan kita bahwa saya cinta Rasulullah, bahwa saya cinta kepada Rasulullah hanya sebatas lisan tapi tidak ada bukti konkret. Mana bukti? Yaitu dengan cara ihya sunnah, menghidupkan sunnah, diantaranya melaksanakan saum itu sendiri. Man ahya sunnati faqad ahabban. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintai. Bukti cinta kepada Rasulullah adalah menghidupkan sunnah. Berarti sebaliknya ketika ada orang yang tidak menghidupkan sunnah, mematikan sunnah, sejauh apapun, sebahasa apapun lisannya mengatakan cinta Rasulullah, sejatinya hakikatnya dia tidak mencintai Rasulullah. Ketika seorang menghidupkan sunnah, cinta kepada Rasulullah, karena ma'ifil jannah, maka dia akan bersamaku di mana? Di surga. Selanjutnya apa amalan lain? Jadi keutamaannya ada saum Arafah yang ada di bulan Dzulhijjah akan menghapus dosa selama 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Di antaranya. Selanjutnya, nah, takbiran Idul Adha. Terkadang di masyarakat sering terbalik. Idul Fitri begitu ke semalam suntuk, semalam suntuk gitu. Begitu ke hilap tahajud. Ayo pami malam takbiran masih kena ayat tahajud. Ayah kan gitu. Tong duikeun karek tarawih pas malam takbiran. Gitu. Khususnya anu salah disalahgunakeun pada takbiranna ketika ba'da subuh qabla khurujin nas kan begitu. Pada beres Ramadan malam takbiran yang bukan teu aya tahajud. Kumaha beres Ramadan beres oke gitu amalia yang biasa dilakukan di bulan kamari aya anu naon pisan ai pas eta Idul Fitri ngomongina malam takbiran wios tah dieu aya gitu ya Islam. Jadi salami tidak ada larangan anu teu kenging teh la witrani fi laila, tidak ada 2 witir dalam 1
yang tidak boleh di antara Islam. Selanjutnya adalah takbiran Idul Adha. Kapan waktu takbiran Idul Adha mengagungkan itu nama Allah Akbar tersebut? Yaitu tidak lain pada tanggal 9 pada subuh 9 Zulhijjah. Tanggal 9 di kaping 9 ya. Wa kana yukabiru min yaumi Arafah pada salatil ghada. Jadi dan beliau bertakbir sejak hari Arafah setelah salat subuh, ba'da salatil ghada, setelah salat subuh, wa yaqta'uhuma salatal asri akhir ayyami tasrik. Adapun akhir ujung dari takbiran itu pada salat asar di akhir hari tasrik kaping 13 Zulhijjah. Asar sebelum di akhir, pada salat asar di akhir hari. Jadi nalika sering si asar masuk pada asar. Sim kuring ieu kajantenannya. Itu pilih campua di alih nalika kaping 11 yang termasuk hari tasrik 11 Zulhijjah. Gitu sim goreng teh nalika sareng si maghrib langsung nalika aya ketua PJ sareng aya sarana teh barang takbiran mohon ustaz takbir nalika takbiran teh ibadah maghrib di masjid nah lebaran deui nah itu ada asli ya betul. Nah lebaran teh jadi seolah-olah mendengar takbiran kembali itu lebaran, dan padahal masih kene ya teh merupakan terikat oleh mikot zaman ketentuan waktu kan gitu. Di antara ini lebaran teh asli ya mah. Dari kene ini lebaran ini di antaranya. Jadi manakala kita memiliki kesempatan waktu untuk bertakbir, silakan di rumah. Bahkan jayyinu buyutakum bitakbiran, hiasilah rumah-rumah kalian dengan tong sapoe jemput gitu, takbiran di WC takbiran di antawis nama. Jadi manakala kita memiliki waktu di masjid, gitu, di rumah, gitu, di antaranya Idul Fitri, maka setelah sholat subuh ketika berangkat tadinya takbiran gitu. Bukan semalam suntuk. Jangan sampai perkara yang ubah itu meninggalkan gitu. Yang sunnah, apalagi ia mengubah-ubah aja ke ayat syariatan ngantunkan perkara sunnah di antara tahajud itu takbiran di malam Idul Fitri, bukan Idul Adha di antara itu mengagungkan. Nah, ini yang selanjutnya amalia, bahkan di dalam beberapa keutamaan di dalamnya mengenai pensyariatan kurban. Ada yang tahu? Ini zaman Rasulullah, bukan nabi-nabi sebelum Rasulullah. Rasulullah awal mula melaksanakan kurban pada tanggal berapa Hijriah? Kaping sabaraha Hijriah? Pokoknya masa gitu. Jadi awal mula itu melaksanakan kurban itu pada tahun kedua Hijriah. Harus ketua PJ. Jangan lawan itu. Kalau misalnya lepas pilih izin, tarik pilihnya atau nabi sum'ah. Gitu ya. Alhamdulillah. Pada tahun kedua Hijriah, pada saat umat Muslim mengalami elit ekonomi sulit, Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin membuat satu kebijakan yang mana pada saat itu apa? Memerintahkan khusus pada kurbani, yaitu inni amartukum an la taqulul Allahi fawqa thalathati ayyam litasani. Jadi sesungguhnya aku memerintahkan kepada kalian untuk tidak memakan daging kurban melebihi keperluannya selama 3 hari. Kenapa? Litasani, agar daging kurban tersebut merata. Karena anu kabulur pada tahun kedua Hijriah, anu kurban nanti sakeni aya mustahikna lebih banyak. Maka Rasulullah sebagai seorang pemimpin membuat satu kebijakan seperti itu, jangan melebihi. Ternyata kebijakan tersebut tidak berlaku lama,
hanya 1 tahun karena pada terus udah bisa lajang baik tas lebat bisa deh lajang baik ya mas biasa sakadik teh tambahkeun rek sakadik teh hadisna tapi dibahas mah dugi teu bisa lapan oge iya dugi ka Isa we kalau dugi ka Isa oke soalnya iya kan memang kesadaran jadi tidak berlangsung lama cuma 1 tahun karena pada tahun berikutnya ini luar biasa karena pada tahun berikutnya Rasulullah merubah kebijakan tersebut kan asalnya mah melarang mengambil daging kurban melebihi keperluannya selama 3 hari agar merata wa inni uhillu lakum faqulu ma syi'tum dan sekarang aku halalkan daging kurban tersebut bagi kalian mudhahi kurban faqulu min ma syi'tum makanlah sesuai yang kalian hendaki wala tabi'u luhumal haji wal adhahi namun jangan dijual daging kurban faqulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha wala tabi'u kan gitu makan gitu terus faqulu wa tasaddaqu dan sedekahkanlah di antaranya itu dan awetkanlah kulitnya dan jangan dijual dagingnya wa in qutimtum min luhumiha faqulu in syi'tum lamun anjeun dibere daging kurban sok makan sesuai dengan kehendak kalian. Jadi ini berfungsi kaidah usul al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adam. Hukum itu berkisar bersamaan ilah. Alasannya ada. Hukum ada jikalau ilahnya alasannya ada. Hukum tidak ada jikalau alasannya tidak ada. Rasulullah melarang agar daging kurban tersebut merata. Saya ambil contoh begini. Rasulullah pernah tidak melarang ziarah kubur? Pernah kan? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur kan gitu. Dahulu saya pernah melarang kalian dari ziarah kubur karena orang-orang yang ada pada saat itu menyalahgunakan. Jadi dekat dikhawatirkan kepada kemusyrikan bukan mendoakan malah meminta doa kepada orang yang meninggal. Makanya dilarang. Allah fajuru adapun ketika hal tersebut sudah tidak lagi ada, tidak terlihat Allah fajuru. Adapun sekarang maka jaranglah kalian. Jadi larangan teh alasanna ada. Seperti itu. Jadi untuk sekarang tak iya. Ayeuna gitu, seueur anu kurbanna atanapi seueur anu mustahikna. Tapi yang terpenting di dalam Al-Qur'an dalam Al-Quran ini pembagian mustahik kurban. Mustahik kurban ada berapa? Ayat berapa mustahik kurban? Ayat itu pajnya laras teh ngiri we laras teh pajnya mati lo we bu naon naik kahiji kurbani atau nabi mudhahi. Yang kedua al-qani wal muqtar kan di ayat 6. Ayat di surat Al-Hajj ayat 30 genap. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha. Dan unta-unta kami jadikan pada kalian di antara syiar-syiar Allah yang mana padanya ada kebaikan bagi kalian. Fadhkurusmallahi 'alaiha, maka sebutlah nama Allah alaiha shawab, gitu manakala menyembelih dalam keadaan terikat atau berdiri. Faida wajabat junuba, ketika terkulai lemak. Fakulu minha, dengan kata-kata fakulu minha ini tujuannya orientasinya kepada kurban. Makanlah dari daging kurban tersebut. Yang kedua wa atimul qani al-qani, dan yang ketiga al-muqtar. Siapa al-qani, siapa al-muqtar? Namun sebelum sampai ke sana ada keunikan tersendiri di dalam Al-Quran. Nah, di ayat 2 fi'il amar. Satu kulu, yang kedua atim. Kulu dan atim. Kulu dan atim.
timbul patarosan ai kudu di dieu amal teh naon parenthana maka makanlah oleh kalian. Nah Allah berparentahkeun ka hambana pikeun makan pikeun tuan da teu diparentahkeun oge urang mah sok surti hidangnya teu diparentahkeun oge nalika lapar mah pasti tuan. Berarti amal didit bukan menunjukkan lil wujud tapi lil ibadah. Boleh memakan daging kurban. Gitu. Boleh memakan daging kurban itu artinya khususnya bagi orang muslim itu sendiri apa harus disadarkan gitu, bahwasannya makan itu harus membuahkan melahirkan ibadah, nilai ibadah. Bisa tidak dengan apa yang kita makan itu berbuah ibadah. Lain hirup pangge tua tapi tuang kangge hirup. Dalam hadis bagaimana? Bihasbil muslimi uqlatun yuqimna sulbah. Cukup bagi seorang muslim itu memakan makanan yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Maksudnya apa? Ketika seseorang makan memiliki kekuatan, memiliki tenaga, dengan tenaga tersebut digunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan khusyuk. Dan orang lapar kumaha salat lagi kan begitu. Jadi dengan makan tersebut itu agar bisa menegakkan lampunya. Adapun berkaitan dengan kurban itu sendiri, ternyata ada misi yang harus memang diungkap. Ada penekanan makanlah oleh kalian, khususnya bagi umat muslim yang melaksanakan kurban agar mukhalafah, menyelisihi kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ketika mereka kurban, mereka mengharamkan daging kurban itu sendiri untuk dimakan. Punten aya sabaraha jalmi anu kantos naras ka anak, pesan tegas anu kurban teh terkenging nyandang daging kurban. Aya masih di daerah kabupaten. Jantan kurban tapi tidak boleh mengambil daging. Saya malah langsung gitu sareng orang anu memang mengalami anu naros langsung. Nah, sana di ditu Pak. Bahkan di beberapa tempat. Karena bisa jadi ini mengacunya kepada kebiasaan orang-orang jahiliyah. Padahal dengan ayat ini jelas mustahik yang berhak menerima diantaranya dengan kata-kata faqul minna itu adalah kepada kurban. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasannya faqul amal di sini menunjukkan lin nadab, sunnah untuk memakan daging kurban. Daging kurban. Habimah badai sadaya dipasikeun mangga gitu. Bae tuang gitu aja dalil. Anu kedua al-qani itu adalah orang yang rela atas apa yang dimiliki. Ia tidak pernah meminta, adapun harus meminta untuk menutupi kebutuhannya. Ia meminta dengan cara tidak memaksa. Nah ini pentingnya jadi jamin kurban panitia kurban bilih aya anu teu sumping ka dieu ka panitia gitu untuk maksa di bumi. Jadi pentingnya di antara anu katerima al-mu'tar, orang yang meminta untuk menutupi kebutuhannya terkadang memintanya dengan bermaksa. Kan sok aya ka panitia teh sok maksakan gitu. Awi terus kayak kupon can kayak daging gitu. Wah gitu. Sok aya kan gitu. Anu memang maksa. Sekalipun begitu tapi tidak terlepas dari al-mu'tar itu sendiri. Nanti panitia jangan sampai diberikan daging kurban itu upahnya. Tapi ketika panitia diberikan daging kurban itu sendiri bukan kangge upah jasana, tapi tidak terlepas dari al-qani dan juga iya gitu. Aya panitia anu itu sanes kaburukan. Jemaah tidak terlepas dari al-qani. Aya panitia teh anu nyuhunkeun kan kurban itu sendiri. Tidak terlepas dari al-mutar itu sendiri. Itu mengenai pembagian. Yang kedua atimu bagikanlah. Jadi bagikan di sini, berikan di sini tidak menunjukkan wujud wajib membagikan, tapi lin nadab sunnah ngabagikan. Sunnah ngabagikan. Ai qadarna sabaraha ukuranna ngabagikan daging kurban. Ayat salah sawios pendapat, namun ieu mah tidak berdasarkan dalil.
seperti lu yang mau kurban, seperti lu kerabat mau kurban, seperti lu deui ka fakir miskin. Tapi ieu teh teu dumasar kana dana. Teu dumasar kana dana. Mangga we eta mah kepentingan eta nabi jami kurban itu sendiri, kepanitiaan kurban sendiri di satu tempat mana nu langkung seueun anu kurbanna eta nabi anu mustahil. Jangan sampai urang teh bade ibadah tapi nimbulkeun fitnah. Ongkona kurban tapi teu aya teu mere kan. Seperti itu, ongkona kurban tapi diantara Islam. Seperti itu. Dua dewe urang enggalkeun malam insyaallah. Selanjutnya adalah ibadah haji. Jadi di bulan Dzulhijjah itu diantaranya terdapat persyaratan rukun Islam. Yang terakhir penyempurna rukun Islam adalah ibadah haji. Al-hajju asyurun ma'lumah. Haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan atau bulan-bulan tertentu, yaitu pada bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Adapun pelaksanaannya dari tanggal 8 Yaumut Tarwiyah di bulan Dzulhijjah. Balasannya apa keutamaannya? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Kan itu. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas, yang terbaik baginya melainkan surga. Haji mabrur sanes haji mabrur. Jantan angkatkan itu teh pelesiran. Harusnya sebelum berangkat ke masjid ke haji teh naon namina teh tasoleh, ketika pulang di haji teh langsung sampai. Gitu. Ketika di dia teh jarang ke masjid, nalika tos pulang haji teh langsung rajin ka lain tibalik. Ada cekap di Masjidil Haram pahala lagi sami seperti 100.000 kali. Jadi teh ka masjid lagi kan gitu. Jadi harusnya ketika sebelum semangat lagi ketika pulang melaksanakan ibadah haji menjadi lebih di antaranya mengenai haji itu sendiri. Bahkan perbekalannya apa? Watajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik bekal itu adalah apa? Dan yang kan di kurban kan gitu. La yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan juga darahnya, yang akan sampai kepada Allah apa? Ketakwaan kalian, yang akan sampai ke eta. Kurang membagian artos, lajang dianggekan kurban. Sabarang juta, 3 juta, 1,5 juta, ngengkeun daging sakit. Lamun bisa lakukan dasar keimanan saha anu eta kan gitu. Ya. Urang kurban dagingnya dibikeun deui kana sanes dipasikeun. Kalau bukan karena keimanan, berat kan gitu. Membawakan atas 3 juta pandemi itu bukan hal yang mudah, tapi ini dasarnya keimanan. Orang teh bingat bahagia dina ngalakukeun amal saleh, dina ngalakukeun kahadian fa anta mukminun kan Rasul. Tak eta teh bukti keimanan, eta teh tanda jamin anu iman teh manakala berbahagia bingat dina melakukan kebaikan atau amal saleh. Dan yang terakhir, bulan Dzulhijjah itu adalah mengagungkan syiar Allah. Nah, takbiran itu diantara salah satu mengagungkan syiar Allah. Kurban itu diantara salah satu mengagungkan syiar Allah. Haji itu diantara mengagungkan syiar Allah. Wa mayu azim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan. Jadi di bulan terakhir di kalender Hijriah, yaitu bulan Dzulhijjah, kita betul-betul memaksimalkan untuk mengagungkan terhadap syiar-syiar Allah. Karena itu diantara bukti ketakwaan, tanda gitu dari timbul dari ketakwaan hati. Makanya kata Rasulullah at-taqwa hahuna, at-taqwa ketakwaan. Jadi di antaranya, jadi inilah pembahasan pada kesempatan kali ini di antara amaliyah seputar bulan Dzulhijjah dan beberapa keutamaan, sebetulnya banyak beberapa keutamaan yang ada pada bulan Dzulhijjah.
Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah SAW yang senantiasa menghidupkan sunnahnya dan juga mengagungkan syiar-syiar Allah, karena itu merupakan timbul atau nabi dari ketakwaan. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini karena memang sudah masuk isya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan bisa menjadi mauidhah, nasihat khususnya yang menyampaikan umumnya bagi kita semua sebagai bentuk yang tidak lain adalah tolong menolong dalam hal apa? Alal birri wa taqwa, dalam hal kebaikan dan juga ketakwaan. Karena saya yakin di PJ Gani Masjid Al-Kafah tos euyeuk kajianna jalaran simkuring mah kapan cen tugas kubidgan dakwah pimpinan cabang Persis nya tetiasa nanaw iwali sam'an wa qawlan. Akhirul kalam aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami